alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa ba'du. Bapak Ibu peserta pelatihan Bekam Sunnah yang dimuliakan Allah, berjumpa lagi kita di hari kedua pelatihan Bekam Sunnah ya. Dan hari ini kita sampai di bab 7, yaitu SOP Bekam, SOP teknik Bekam. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan segala curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk berjumpa dalam majelis yang insya Allah dimuliakan Allah ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kehadiran junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa melazimi sunnah-sunnahnya dan dimudahkan untuk senantiasa bersalawat kepadanya, sehingga kita tergolong umatnya Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu masih semangat? Ya, kita tes serialnya lagi. Bekam Sunnah? Oke, kita coba ulang. Bekam Sunnah? Bekam Sunnah? PBI? PBI? Takbir? Masya Allah, tabarakallah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masuk ke bab 7 SOP Bekam. Jadi dalam tindakan Bekam semalam kita sudah sampaikan ada tahapan-tahapannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ada gambar piramid tahapan-tahapan dalam melaksanakan tindakan-tindakan Bekam. Nah, pondasi yang paling mendasar adalah keselamatan. Ini adalah pondasi dalam setiap tindakan. Sehingga tanpa ini tindakan yang kita gunakan tidak ada gunanya, bahkan malah menjadi membahayakan. Terlebih membahayakan klien kita ya, yang tadinya cuman pusing-pusing tambah pingsan. Nah, nauzubillah. Nah, jadi pondasi yang paling mendasar adalah ini, kira-kira kalau dibekam malah memberi manfaat atau madarat. Kalau dibekam malah memberi madarat, maka hentikan, tinggalkan. Maka tolak ukur yang pertama itu selamat. Karena tugas kita sebagai penyehat atau sebagai pengobat adalah memberi nilai positif, nilai manfaat. Kalau kira-kira tidak ada manfaatnya atau bahkan malah memberikan bahaya kepada klien atau kepada pasien, maka bagus tinggalkan, hentikan, stop. Jadi keselamatan adalah pondasi yang tanpanya tidak ada bangunan yang kokoh. Baik. Kemudian kesembuhan. Setelah kita memastikan jika seorang klien, seorang pasien dilakukan tindakan bekam aman, maka tahapan yang kedua, titik apa yang harus kita ambil, titik daerah mana yang harus kita bekam agar keluhan yang dikeluhkan oleh klien dan pasien bisa sembuh. Artinya keluhannya yang sebelumnya bisa hilang. Nah, maka semalam sudah kita sampaikan tentang titik-titik bekam sesuai dengan keluhan ya. Ada 3 titik semalam. Yang pertama, Bu, ada 3 macam titik bekam. Titik apa? Semalam ada 3 macam titik bekam. Pertama, titik sunnah. Yang kedua, titik
Lupa ya, Bu. Titik sunnah, titik keluhan sesuai anatomi. Yang ketiga titik meridian. Nah, maka kita harus pahami kalau klien sakitnya misalkan sakit kepala, mungkin nggak kalau yang kaki dibekam bisa hilang sakit kepalanya? Bisa. Kenapa bisa, Bu? Jawabannya apa? Karena kan syarat apa ya? Syarat itu kan saling menyambung. Iya. Kalau kebetulan atau pas memang titik meridian bisa membantu. Tapi kalau tidak pas titik meridiannya nggak membantu. Nah, kalau titik sesuai anatomi misalnya keluhannya di kepala, titik sunnah di bagian kepala umum bukit salah satunya, maka itu bisa membantu. Kalau misalnya diambil di tangan, kalau tidak pas di titik meridian tidak pas. Jadi bisa di kaki kalau dia pas jalur meridiannya. Nah, jadi dalam tiap tindakan bekam kita harus tahu langkah atau titik mana yang harus kita ambil untuk mendapatkan nilai maksimal dari tindakan bekam. Kemudian kesesuaian, kemudian yang paling puncak cost. Apa itu maksudnya? Biaya. Nah, semalam kita sudah sampaikan masalah upah bekam. Kalau kita mau punya standar yang tinggi, maka lengkapi sarana dan prasarana. Maka saya yakin ini, Bapak Ibu di sini, saya yakin sudah ada yang menjadi praktisi bekam, betul ya? Nah, dan saya yakin tarifnya juga beda-beda nih. Ada yang 100, 150, ada yang 200. Bahkan kalau di lapangan, di masyarakat atau di tempat-tempat bekam itu juga memang beda-beda. Bahkan ada bekam tuh 30.000. Pernah dengar? Gak pernah, Bu ya. Ada pernah dengar, Pak? 30.000. Ada bekam seikhlas hati. Ada bekam 150.000. Ada bekam 2 gratis 1. Ya, Pak. Ya, itu terserah lah, nggak ada masalah. Artinya, kos yang ingin kita terapkan dalam setiap pelayanan kita, tentunya itu sesuai dengan sarana dan prasarana yang kita berikan. Ya, kalau sarana yang kita berikan kosnya sampai 50.000, kan nggak mungkin kita buat tarifnya 30.000, berarti nombok lah. Nah, jadi kalau kita sarana dan prasarana yang semakin kita naikkan, kita tingkatkan, otomatis kos yang kita berikan, ya, harga dalam pelayanan bekam yang kita berikan juga semakin tinggi. Baik. Kemudian tahapan dalam bekam, ya, ini ada bagian yang bisa jadi mempermudah kita untuk memahami tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama adalah persiapan bekam, persiapan prabekam. Sebelum membekam, ya, sebelum tindakan bekam itu dilakukan, ada yang harus disiapkan. Yang pertama, kesiapan terapis. Kesiapan terapis pertama, siap lahir batin. Ini harus menjadi kesadaran ketika kita sudah mendedikasikan diri kita sebagai penyehat, pengobat, terapis bekam, maka kita harus mempersiapkan lahir batin. Karena kalau kita tidak siap lahir batin, kinerja yang kita lakukan, ya, pelayanan yang kita berikan kepada klien itu tidak maksimal. Dan itu bisa dirasakan oleh klien atau pasien kita. Kayaknya terpaksa ini Bapak ini bekam saya. Kasar gitu kan, kurang lembut, kurang ramah gitu kan. Nah, bisa jadi karena tidak siap, mungkin dia sudah lelah tapi dipaksa untuk membekam, atau dia ya nggak serius.
Kadang mau, kadang enggak, kadang mau, kadang enggak. Nah, berarti kesiapan lahir batin. Kedua, dalam keadaan bersih dan wangi, ya. Dalam setiap tindakan ketika kita menerapi, kemudian membekam, maka kita juga harus punya persiapan, ya. Lahiriah, kita jaga kesehatan, kebersihan, dan yang paling utama wangi. Jangan lagi bau keringat, ya kan? Itu akan mengurangi ya kenyamanan klien. Kemudian memiliki APD, pelindung diri. Nah, karena kalau ini kita tidak perhatikan, ini bisa membahayakan diri kita. Nah, jadi kalau kira-kira ketika membekam APD-nya habis, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apa, Bu? Kita mau bekam nih, alat ready, tapi APD nggak ada, habis kebetulan misalnya. Lupa beli atau lupa lihat stok, tiba-tiba habis, mau beli jauh. Kira-kira kita lanjut? Stop? Lanjut atau stop? Lanjut atau stop, Pak? Stop. Kenapa? Kalau kita membekam tanpa APD, berarti kita membahayakan diri kita sendiri. Ya, membahayakan diri kita. Pasien habis bekam sehat, kita habis membekam lemah. Kenapa? Ya, beberapa saya dulu awal-awal pernah bekam nggak pakai masker itu, terasa habis bekam kok lemas gitu. Nah, itu nanti bisa dikaji sebabnya apa. Tapi ketika kita tidak memakai APD, itu berarti membahayakan diri kita. Kemudian membaca doa. Nah, jadi setiap dalam tindakan bekam, ya, jangan abaikan, jangan lupakan, jangan tinggalkan untuk membaca doa. Ya, ketika kita sebelum memakai APD, usahakan dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Lah, lalu bagaimana kalau misalkan terapisnya wanita ketika masa libur, kira-kira membekam atau tidak? Gimana, Bu? Tetap membekam. Iya. Membekam atau tidak? Membekam. Kenapa? Boleh nggak ketika masa libur akhwat terus untuk membekam? Boleh. Tetapi yang menjadi catatan, kadang begini, ini dari sisi ilmu ruqyah. Kenapa banyak kaum akhwat ya ketika masa libur itu agak sensitif? Katanya begitu ya. Ya, bisa jadi kebanyakan, ini survei saya nih, banyak kaum akhwat ketika liburnya itu libur semua. Sholatnya libur, zikirnya libur, ya kan, qiraah Qur'annya libur. Padahal waktu libur itu yang libur itu adalah sholatnya. Kalau Ramadan puasanya. Kemudian apalagi kalau ke masjid ya juga libur. Nah, amal yauminya yang lain tetap harus dijalankan. Zikir pagi sorenya, kalau dia punya hafalan murojaahnya, itu boleh tetap dijalankan. Sehingga benteng dirinya tetap kuat. Yang membuat mudah temperamen itu kan bisa jadi karena godaan setan. Karena belum hari itu. Masa libur itu belum, nah maka membuat sensitif. Nah, maka tetap membaca doa. Tetap membaca doa, tetap perbanyak zikir. Tetap kalau punya hafalan murojaah. Baik. Perlengkapan bekam ya, semalam sudah kita sampaikan. Dari kop, pompa, launching device, lancet, pisau, kalau yang pakai sayatan, kemudian mangkok, oval, mangkok kecil, sarung tangan, masker. Kemudian apron, baju klien, kacamata, minyak zaitun, alkohol, klorin, kasa, alat cukur, tempat sampah. Kemudian bed atau kursi bekam. Nah, ada dua posisi dalam tindakan bekam. Kalau menggunakan kursi, namanya posisi
vertikal. Posisi vertikal. Jadi posisi tubuh klien itu tegak, ya, tegak. Sedangkan posisi horizontal menggunakan bed atau tidur. Posisi klien berbaring. Jadi ini posisi horizontal, ini posisi vertikal. Manakah yang lebih baik? Posisi mana yang lebih baik dalam tindakan bekam untuk klien kita? Vertikal. Vertikal apa horizontal? Coba kita tanya. Vertikal apa horizontal, Pak? Vertikal. Horizontal. Satu beda. Horizontal. Horizontal. Saya lihat selama ini horizontal. Horizontal. Ibu apa, Bu? Tergantung kondisi klien. Betul, tergantung kondisi klien. Nah, kalau kliennya dalam kondisi lemah, jangan vertikal. Itu bisa membahayakan. Kalau klien dalam kondisi stabil, boleh pilih antara horizontal atau vertikal. Nah, kalau dia dalam kondisi normal, pilihannya begini. Kalau posisi terbaik itu posisi vertikal. Posisi ternyaman horizontal. Tapi sebenarnya kalau posisi vertikal, kalau tempatnya kursinya layak dan standar, sebetulnya nyaman. Bisa juga tidur kalau posisi vertikal itu. Kalau kursinya standar lah ya, memang layak dan nyaman untuk diduduki. Kemudian perlengkapan tambahan. Nah, ini untuk sterilisator ya. Ini adalah pelengkap tambahan. Jadi kalau di PBI standar sterilisasi itu sampai perendaman, pencucian, kemudian pengelapan dengan alkoholnya. Tapi kalau standar medis sampai kemari. Nah, jadi kalau di PBI memakai sterilisator itu berarti sempurna. Nilainya sempurna. Nah, jadi kalau memang kira mampu untuk melengkapi ini, maka lengkapi, Pak. Kemudian yang kedua, hidrogen H2O2 ya. Ini kemarin kami sampaikan kalau darah itu mengering dan lengket di dalam karet di kop itu, maka cara membersihkannya dengan H2O2. Nah, kemudian proses diagnosa. Proses diagnosa ya, anamnesa, wawancara, periksa fisik secara manual atau secara modern. Beberapa hal yang harus ditanyakan dan dicatat oleh seorang pembekam. Yang pertama, keluhan rasa sakit yang paling dirasakan saat ini sebagai keluhan utama. Yang kedua, keluhan lain yang menyertai keluhan. Yang ketiga, hal-hal yang memperberat keluhan utama dan keluhan penyerta. Yang keempat, hal-hal yang meringankan keluhan utama dan keluhan penyerta. Kelima, adakah sedang mengkonsumsi obat dari dokter ya. Yang keenam, adakah sedang mengkonsumsi herbal. Jadi herbal bisa kontraindikasi ketika minum obat pengencer darah dari medis, minum herbal pengencer darah dari herbalis, itu bisa membahayakan, bisa kontra jadinya. Kemudian yang ketujuh, hasil rekap medis dan laboratorium. Jadi kalau kita punya basic atau kompetensi membaca hasil check up dari klinik atau rumah sakit atau laboratorium, maka itu akan memudahkan kita untuk menyimpulkan atau dalam mengambil tindakan. Kemudian yang kedelapan, riwayat penyakit yang lain seperti apakah pernah masuk rumah sakit, pernah terjadi kecelakaan dan lainnya. Yang kesembilan, melihat keumuman masyarakat
sekarang terbiasa kalau berobat minta dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Nah, jadi kalau yang nakes mungkin sudah punya lah ya umumnya. Tapi kalau yang bukan nakes, boleh nggak pakai tensi darah, pengukur tensi? Boleh, boleh. Asal bisa menggunakannya boleh. Tidak ada hukum larangan. Baik. Kemudian yang ke-10, selesai melakukan pemeriksaan dan penyimpulan hasil pemeriksaan, kemudian menentukan tindakan selanjutnya, apakah pasien ini dapat dibekam atau tidak. Nah, dari data yang kita dapat, maka kita bisa buat kesimpulan ini lanjut atau tidak, layak atau tidak untuk dibekam. Nah, atau layak tapi tidak boleh banyak-banyak. Misalnya kasus anemia yang kemarin saya sampaikan, boleh dibekamkah pasien anemia? Boleh. Tapi dengan catatan, ya, kalau dia layak dibekam maka tidak boleh banyak-banyak titiknya. 1 maksimal cuma 3. Baik. Persiapan dan langkah awal yang harus dilakukan sebelum membekam. Membekam harus dalam keadaan berwudu, mengawali dengan doa, penentuan titik bekam sesuai dengan keluhan. Ya, mengawali, jadi tindakan bekam itu tidak bisa sekali semua borongan. Jadi misalkan andaikan pakai posisi horizontal, pakai bed, jangan diborong semua. Kepala 5, badan 15 titik, kaki 10 titik. Karena nanti bisa merepotkan kita, satu. Yang kedua, kita agak kesulitan mengukur kekuatan klien. Maka dalam kondisi-kondisi tertentu dicicil, Pak. Misalnya di badan dulu, kalau 11 titik dulu di badan. Nah, selesai yang ini, baru pindah ke bagian kepala. Selesai yang ini, pindah bagian kaki. Jadi, pakai tahapan, jangan sekali ambil dalam satu waktu. Baik. Sampai mana tadi? Nomor 4. Tentukan titik yang akan dibekam. Kemudian yang kelima, sebaiknya lakukan pembekaman pada titik sunnah. Nah, utamakan dulu titik sunnah. Pertama, kenapa kita ambil titik sunnah? Yang pertama, kita harus yakin setiap yang dilakukan Nabi banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan ternyata ketika kita kaji secara ilmiah, titik-titik yang menjadi titik sunnah itu benar-benar manfaatnya banyak. Dari mulai Mughits, kemudian Al-Kahil, sampai Jahrul Qadam, itu manfaatnya banyak. Dan boleh ditambah titik-titik pembantunya, ya. Jadi utamakan titik-titik sunnah dulu. Kemudian yang keenam, untuk pasien yang baru pertama kali jumlah titik perlu dibatasi. Ya, jadi misalkan kalau klien dia masih coba-coba, artinya karena dia mungkin selama ini sering dengar bekam, cobalah, kan biasa orang begitu, coba. Nah, kita ketika mendapatkan klien atau pasien yang baru perdana untuk coba membekam, ya, berbekam, maka kita harus hati-hati. Kita harus meninggalkan kesan terbaik untuk pasien perdana itu. Nah, karena banyak itu cerita. Ketika saya misalnya lagi berkunjung, ini ada tempat teman, kemudian ada keluarganya datang, ya nggak tahu kalau saya itu pembekam kan. Jadi dia cerita keluhan-keluhan begini. Jadi keluarganya bilang, bekam aja, tapi nggak menjelaskan kalau saya itu pembekam. Lalu apa jawaban dari saudaranya? Apa? Dibekam bukan tambah enak, tambah sakit katanya. Di mana salahnya? Apakah bekam yang salah? Apakah terapisnya? Bisa jadi terapisnya yang mungkin masih baru belajar, atau belum menguasai ilmunya, atau konsep dalam penerapan pelaksanaan bekamnya yang tidak terukur atau tidak terkonsep dengan baik, ya. Jadi kalau pasien itu pertama, maka
setelah kita lihat rekam mediknya, keluhannya, kemudian kita coba dulu beberapa titik. Jangan mentang dia punya keluhan di kepala, punya keluhan. Semua kita langsung ambil. Kita tes dulu 5 titik misalkan. Nah, ketika 5 titik itu selesai, kita evaluasi. Bagaimana Bu? Bagaimana Pak? Enak? Ya enak, agak ringan itu. Nah, tambah lagi kalau mau ditambah, kita tambah lagi Pak ya di titik ini. Nah, jadi ada evaluasi dalam masa pelaksanaan bekam itu. Nah, waktu tadi kan pembekaman yang pertama kita evaluasi. Kalau kira-kira aman, lanjut lagi, tambah titik yang lain. Baik. Kemudian yang ketujuh, sebelum melakukan pengekopan, lakukan relaksasi dulu. Nah, relaksasi. Apalagi pasien perdana ya. Pasien perdana itu kalau kita pegang dada belakangnya kah itu. Kalau dia yang ada kekhawatirannya, karena dia kan belum pernah ngerasakan, pastinya ada kekhawatiran, sakit nggak ya? Sakit nggak ya? Nah, maka berikan sentuhan, itu apa namanya? Sentuhan, ya, sentuhan kasih sayang bolehlah. Supaya apa? Supaya klien itu nyaman. Kita sentuh, itu kan? Sembari kita bacakan doa. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa wasfi antas syafi la sifa illa sifauka sifaan la yughadiru saqam. Ketika pasien mendengarkan kita mendoakannya, kira-kira senang atau tidak? Senang lah. Mana ada orang didoakan yang baik nggak senang? Pasti senang. Yang nggak senang itu kalau didoakan yang buruk pasti marah. Nah, ketika didoakan yang baik pasti senang. Nah, kemudian pasang alat bekam atau kop sesuai ukuran tubuh. Ya, kan ukuran kop itu ada ukuran B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. Nah, kalau kita ambil titik bekam di al-aqdain, di leher, maka gunakan kop bekam B5 atau B6. Jangan B2 atau B1. Nggak dapat dia, besar itu B1 gini kan. Nggak dapat. Nah, jadi B6, B5 atau B6. Sesuaikan dengan bidang area titik yang mau diambil. Baik. Kemudian kekuatan pemakuman sesuai dengan kondisi klien. Nah, kekuatan itu 1, 2, 3, 4, 5. Setiap pasien, klien punya kekuatan ketahanan yang berbeda-beda. Kalau akhwat umumnya 3 itu udah maksimal kayaknya. Gitu Bu ya. Kira-kira betul nggak itu? 3 lebih kurang lah ya, 3. Kalau ikhwan, bapak-bapak itu 4 bahkan 5 ada. Bahkan sampai kandas start katanya, kandas. Nah, maka dilihat dari otot dan kulit. Kalau badannya kekar, kalau 3 mana terasa sama dia? 3 tarikan, nggak terasa. Tapi kalau dia ototnya kekar, bisa sampai 5. Jadi kita juga harus komunikasikan dengan klien. Sakit Pak? Cukup Pak? Nah, kalau dia yang sudah rutin berbekam, dia tahu itu rasanya. Kekuatan ini Ustaz, kekuatan ini Pak. Kurang kuat ini, nah, tambah lagi. Nah, maka ada komunikasi. Cukup? Kurang? Lebih? Nah, tanyakan. Sakit Pak? Aduh sakit katanya. Kurangi sedikit. Nah, jadi ada ukuran kita untuk seberapa kekuatan yang kita berikan dalam penarikan bekam. Dan tidak semua klien sama. Maka sesuai dengan jenis kulit, kekuatan ototnya, ya, kemudian sensitivitas kulitnya. Ada ototnya kuat pun nampak kekar, tapi sensitif dia. Diginikan aja geli dah. Ada. Jadi kita harus peka juga dengan kondisi klien. Baik. Kemudian setelah 5 menit lakukan penyayatan atau pelukan dengan bisturi atau lancing. Nah, jadi dalam waktu tindakan bekaman ada namanya
Cloth time, blooding time. Clothing time, blooding time. Clothing time itu apa? Bekam kering. Setelah mungkin di bekam luncur kan? Bekam luncur. Ya sebelum itu direlaksasi, kemudian di bekam luncur, kemudian di kop. Ya. Waktu dilakukan pengekopan pertama itu pengekopan perkenalan, kemudian stretching lah supaya tubuh nggak terkejut. Jadi kalau standarnya misalnya 5, di pengokopan pertama itu 3. Kalau standarnya 3, di pengokopan pertama berarti 1,5. Nah, clothing time itu berarti 2 kali. Clothing time itu bekam kering. Kop pertama tidak maksimal pengokopannya atau kekuatan penarikannya. Kemudian lepaskan setelah 5 menit ya. 5 menit